Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu topik yang menarik dari buku The Psychology of Money dari Morgan Housel, yaitu kemerdekaan. Pada topik ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana konsep dari kemerdekaan finansial dan bagaimana hal ini dapat mengubah kehidupan seseorang. Jadi, menurut Morgan Housel, bentuk tertinggi dari kekayaan adalah bangun setiap pagi dan mengatakan bahwa saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan hari ini. Ini adalah esensi dari kemerdekaan finansial. Bukan hanya tentang memiliki banyak uang, tetapi juga tentang memiliki waktu, yaitu dengan memiliki kontrol penuh atas waktu dan juga memiliki pilihan yang bisa kita pilih dalam hidup ini. Jadi coba bayangkan, kalian bangun setiap pagi tanpa perlu memikirkan pekerjaan dan juga tagihan yang harus kalian bayar hari ini. Dan kalian bisa memilih untuk menghabiskan waktu kalian, baik itu berkumpul dengan keluarga kalian atau melakukan hobi yang kalian sukai sepanjang hari. Hal ini merupakan kebebasan sejati yang diimpikan banyak orang. Kebebasan ini tidak hanya memberikan sebuah kebahagiaan, tetapi hal ini juga mengurangi kecemasan terkait dengan tekanan finansial. Dengan kemerdekaan finansial, kalian bisa menjalani hidup kalian dengan cara yang kalian inginkan. Jadi kata kuncinya adalah ingin, bukan karena harus. Jadi mari kita kaitkan konsep ini dengan pekerjaan John D. Rockefeller. Rockefeller adalah salah satu orang terkaya di dunia. Jadi kekayaannya itu berasal dari minyak. Tetapi pekerjaannya itu bukan mengebor sumur atau memindahkan tong minyak. Meskipun dia kaya dari minyak, tetapi pekerjaannya bukan hal-hal yang seperti itu. Tapi pekerjaannya yang sebenarnya adalah berpikir dan juga membuat keputusan yang bagus. Dari kesuksesan Rockefeller ini, kita bisa belajar bahwa kekayaan yang sebenarnya adalah tentang bukan memiliki uang yang sangat banyak, tetapi ada pada kemampuan untuk membuat keputusan yang bisa mempengaruhi masa depan kita. Karena Rockefeller paham dengan hal ini, jadi dia menghabiskan banyak waktunya untuk menganalisis situasi, merencanakan sebuah strategi, dan juga membuat keputusan yang cerdas. Inilah yang membuatnya menjadi orang yang sukses besar, yaitu bekerja dengan cara berpikir dan juga membuat keputusan yang bagus, bukan dari mengebor minyak atau memindahkan tong minyak. Dari sini kita bisa pelajari bahwa kemampuan untuk berpikir dan juga membuat keputusan yang cerdas adalah salah satu bagian penting dari kemerdekaan finansial. Kendali atas waktu adalah dividen tertinggi yang bisa diberikan oleh uang. Inilah yang disampaikan Morgan Housel dalam bukunya yang berjudul The Psychology of Money. Jika kita memiliki kendali atas waktu, kita bisa menjalani hidup yang lebih bermakna. Misalnya saja orang yang telah mencapai kebebasan finansial, mungkin saja dia memilih mengerjakan pekerjaan yang lebih mereka sukai. Mereka lebih bisa menghabiskan waktu dengan keluarga dan juga mengejar hobi yang selama ini mungkin terabaikan karena pekerjaan yang sangat padat. Dengan cara ini, kita bisa menentukan bagaimana kita mau menghabiskan waktu kita setiap hari. Hal ini bukan hanya tentang menghindari pekerjaan yang kita sendiri tidak sukai, tetapi juga tentang menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi. Dengan kendali atas waktu, kita lebih puas dalam mengendalikan waktu yang kita miliki setiap harinya. Inilah yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha besar yang berada di luar sana. Mereka selalu menjaga waktu mereka dengan sebaik-baiknya. Olehnya itu, mereka merekrut orang untuk bekerja di perusahaan mereka. Karena mereka menjaga waktu mereka setiap harinya tanpa harus mengerjakan semua hal dengan sendirian. Karena mereka paham bahwa waktu adalah hal yang paling berharga dan juga tidak bisa diulang. Semua orang yang ada di dunia ini memiliki waktu yang sama, yaitu hanya 24 jam dalam sehari semalam. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara kita mencapai kebebasan finansial? Morgan Housel dalam bukunya setidaknya memiliki beberapa langkah untuk kita ikuti. Yang pertama yang harus kita pahami yaitu kebebasan finansial bukan hanya tentang memiliki banyak uang, tetapi tentang memiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan dan juga keinginan kita sehari-hari tanpa sebuah tekanan. Misalnya orang yang mencapai kebebasan finansial dengan cara menghemat dan juga melakukan investasi yang bijak, dan mereka menghindari yang namanya hutang yang tidak perlu. Nah, dengan perencanaan yang baik itu, mereka lebih bisa menghabiskan waktu mereka dengan hal-hal yang berharga. Contohnya berkumpul dengan keluarga atau melakukan hal yang mereka sukai. Dengan hal itu, mereka bisa mencapai kebebasan finansial. Yang kedua yaitu kita harus menetapkan rencana keuangan yang jelas. Hal ini termasuk dengan menetapkan tujuan jangka panjang. Misalnya dengan berinvestasi di instrumen investasi yang memberikan untung dalam jangka panjang. Dengan investasi yang baik ini, setidaknya kita bisa memastikan bahwa kita berada di jalur yang tepat untuk mencapai kebebasan finansial.
Selain langkah-langkah praktis ini, penting juga untuk mengatasi hambatan mental yang bisa menghambat kita ke kebebasan finansial. Contohnya rasa takut dan juga keraguan. Keraguan adalah salah satu hal yang bisa menjadi penghalang. Jadi kalau kita lihat dosen ekonomi misalnya, kenapa mereka tidak sekaya dengan pengusaha-pengusaha besar yang kita lihat saat ini, sedangkan mereka mengetahui tentang teori perekonomian yang lebih mendalam. Hal ini terletak pada aksi yang mereka lakukan. Atau dalam hal ini mereka memiliki keraguan. Pengusaha-pengusaha besar itu pasti memiliki keberanian yang tidak dimiliki oleh dosen ini. Karena sejatinya kecerdasan adalah 1% motivasi dan 99% selebihnya adalah aksi. Jadi ketika kalian mengetahui teori, kalian hanya mendapatkan 1%. Contohnya kalian yang menonton video ini dengan mencari tahu tentang bagaimana cara mencapai sebuah kebebasan finansial. Walaupun kalian menonton banyak video tentang bagaimana cara berinvestasi, apa hal yang bisa membuat kita mencapai kebebasan finansial. Tetapi jika kalian tidak memiliki aksi, kalian hanya mendapatkan 1% dari apa yang sebenarnya kalian dapatkan. Jadi selalu ingat bahwa kesuksesan, apapun hal itu, 99% selebihnya berasal dari aksi yang kalian lakukan. Jadi dari konsep kemerdekaan dari buku The Psychology of Money, di sini kita bisa belajar bahwa bentuk tertinggi dari kekayaan adalah dengan mengontrol waktu. Jadi sekali lagi, hal ini bukan tentang memiliki banyak uang, tetapi memiliki kebebasan untuk hidup sesuai dengan pilihan kita. Makanya namanya kebebasan finansial, karena kita bisa hidup bebas sesuai dengan pilihan kita, tanpa memikirkan kebutuhan finansial. Terima kasih telah menonton video ini, dan semoga kalian mendapatkan ilmu baru mengenai konsep kemerdekaan dari buku The Psychology of Money. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.